Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan mencoba ikut mudik dengan kereta api pada H-6 Lebaran dari stasiun Pasar Senen. Dan kereta yang akan saya naiki ini adalah kereta api yang beroperasi setahun 2 kali saja, terutama di hari besar nasional. Nah, kereta apa dan bagaimana perjalanannya? Ikuti terus hingga akhir video. Kondisi terkini stasiun Pasar Senen hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, tepatnya di H-6 Lebaran. Sudah banyak para pemudik yang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun Pasar Senen. Karena libur anak sekolah sudah dimulai sejak tanggal 21 Maret. Dan ada beberapa orang yang status WFA atau bekerja di mana saja, yang bisa jadi memulai mudiknya di awal untuk menghindari penumpukan penumpang. Namun kala itu tetap saja stasiun Pasar Senen ini untuk kursi ruang tunggunya full. Dan sampai di bagian boarding pass yang ruangannya sudah ber-AC pun penuh dengan calon pemudik. Jadwal kereta api yang saya naiki akan berangkat sekitaran jam 14.40 menit, yaitu saya akan naik kereta api Motis Lebaran Tengah pada jam keberangkatan sore hari. Dan untuk perjalanan Motis Lebaran Tengah yang saya naiki adalah perjalanan perdananya di tanggal 26 Maret ini, teman-teman. Sudah dipersilakan masuk untuk penumpang Motis Lebaran Tengah di peron jalur 1. Dan peron jalur 1 sudah tersedia kereta api berantas yang sebentar lagi akan diberangkatkan menuju ke Blitar lewat Semarang. Jadi rute kereta api berantas ini satu arah dengan kereta api Matarmaja maupun Majapahit yang sama-sama lewat Semarang, teman-teman. Bedanya itu kalau keduanya tujuan akhirnya Malang, sedangkan berantas hanya sampai Blitar saja. Untuk stasiun formasi kereta api Motis Lebaran Tengah yang saya naiki yaitu membawa 5 kereta ekonomi AC Split dengan kursi tegak berkapasitas 106 penumpang. Kemudian juga ada kereta makan atau restorasi, serta membawa 4 gerbong barang guna mengangkut motor.
Ini apa mas? Jalan. Apa ini? Apa? Ini tenda. Ada jalan. Bukan. Oh, jangan lah. Mantap. Mantap. Gimana sama ya? Lagi. Semalam udah berangkat. Tapi kan nggak sama Yoko kan di atas makasih sudah sama-sama. Sendok. Sendok kan Sendok. unta-unta Mana? Apa? Udah. Mana sih mama minum? Dah. Mana sih mama minum dah? Main ini, nggak boleh. Nggak boleh. Bencana. Apa deh? Bencana. Apa deh ya ya? Bencana. Ah, masa tuh beda kita. Aku mau gigi, aku juga mau gigi. Gigi. Dada, titik 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 titik. Aku mau lagi. Kakakku buat. Tapi aku dua. Aku kakak.
ada truk dia, gue nggak mikir situ. Kalau nggak Avanza ya Mitsubishi apa Toyota ya. Untuk rute perjalanan kereta api Motis Lebaran Tengah untuk tahun 2025 ini ada 3 kali perjalanan. Yang pertama itu ada di jam setengah 1 dini hari, kemudian ada jam setengah 9 pagi, kemudian jam terakhir atau yang saya naiki ini yaitu ada di jam setengah 3 sore teman-teman. Perjalanan kereta api Motis Lebaran Tengah yang berangkat sore hari ini memakan waktu sekitaran 9 jam perjalanan. Kalau dilihat dengan jadwal Motis Lebaran Tengah yang lain, yang berangkat sore hari ini ternyata lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Dan menurut saya perjalanannya agak santai ya teman-teman. Perjalanan kereta api Motis Lebaran Tengah hanya melayani pemberhentian yaitu Arjowinangun, Cirebon Perujakan, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Adanya mau kemana? Adanya mau kemana dah? Kamar mandi udah. Dah, Ke kamar mandi. Udah bawa. masa mana? Jam 16:21 tiba di stasiun Pegadaian Baru, tepatnya di Subang, Jawa Barat. Secara jadwal, kereta api Motis Lebaran Tengah tidak berhenti untuk naik dan turun penumpang, dan nampaknya akan tunggu disusul oleh kereta api penumpang lainnya.
Jam 17.35 menit, kereta api Motis Lebaran Tengah tiba di Stasiun Arjowinangun. Stasiun Arjowinangun menjadi pemberhentian pertama Motis Lebaran Tengah. Dan ada beberapa penumpang yang turun di stasiun ini, teman-teman. Wah, saya terbaikah. Awas, ini kayak tempo. Bukan bikin sendiri. Ayo masih terangka. Makan. Ya udah dulu Bunda cuci tangan di sini. Diam. No. Dekat lu tinggal jalan kan. Diam. Mana mau cuci tangan dulu. Ini dah. Sama Yaya. Awas. Jangan lupa makan. Halo, mau makan dah. Jam 17.59 menit sampai di Cirebon Perujakan. Dan kala itu sudah memasuki waktu berbuka puasa. Suasana di stasiun Cirebon Perujakan saat ini tersedia kereta api Progo yang sudah pakai rangkaian full ekonomi New Gen dan juga kereta api Motis Lebaran Tengah. Stasiun Cirebon Perujakan menjadi stasiun pemberhentian bagi kereta api kelas campuran maupun mayoritas kelas ekonomi, sekaligus menjadi percabangan dan pertemuan antara kereta api dari arah Jogja maupun Semarang, teman-teman. Perjalanan kereta api Motis Lebaran Tengah adalah perjalanan kereta api penumpang dan barang bagasi yang saat ini beroperasi hanya musiman, terutama di hari besar. Yang kemarin itu ada Natal dan Tahun Baru, dan yang saat ini momen hari besar Lebaran Idul Fitri. Untuk tahun ini kereta api Motis terdapat 2 layanan beroperasi. Yang pertama itu ada Motis Lebaran Utara, dan yang saat ini yang saya naiki Motis Lebaran Tengah. Yang utara itu menuju ke Semarang Tawang, sedangkan yang tengah itu menuju ke Lempuyangan Yogyakarta. Sempat di tahun sebelumnya itu ada Motis Selatan yang rutenya itu dari Jakarta, Bandung, kemudian lewat Yogyakarta hingga ke Madiun. Dan juga Motis Utara berangkatnya kala itu dari Cilegon kalau nggak salah ya teman-teman. Namun teruntuk saat ini hanya menyisakan 2 layanan perjalanan Motis saja, yaitu Utara dan Tengah. Dan yang Motis Utara untuk penumpangnya sama-sama berangkat awalnya dari stasiun Pasar Senen, teman-teman. Nah, apa saja sih syarat untuk naik kereta api Motis ini? Yang pertama bisa teman-teman cek Instagram Motis DJKA.
Di situ disebutkan syarat untuk naik kereta api Motis. Kalau nggak salah disebutkan di situ kalau bawa motor itu beneran gratis dan dapat tiket. Untuk 2 penumpang dewasa dan 1 anak umur di bawah 3 tahun. Pendaftarannya mulai 8 Maret hingga 4 April 2025. Bisa online lewat website dan bisa juga datang ke stasiun yang sudah dikonfirmasi di Instagram Motis DJKA. Pelaksanaan arus mudiknya mulai dari tanggal 26 hingga 29 Maret 2025, berlaku juga kontraflow. Dan untuk arus baliknya mulai dari tanggal 4 April hingga 7 April 2025, berlaku juga kontraflow. Jadi pelaksanaannya hanya 4 hari saja ya teman-teman. Sedangkan kalau penumpang tanpa bawa motor juga bisa, yaitu dengan memanfaatkan ketersediaan kursi. Jadi kalau masih ada yang kosong bisa tuh dibeli. Dan biasanya untuk pemesanannya itu ada di aplikasi Akses by KAI. Dengan cek secara berkala atau biasanya 12 jam sebelum keberangkatan keretanya. Untuk harga tiket kereta api Motis Lebaran Tengah itu Rp59.000 teman-teman. Kalau rute yang dipesan pendek kemungkinan bisa lebih murah lagi. Bagi penumpang yang tanpa bawa motor teman-teman. Sekitaran jam 19:57, kereta api Motis Lebaran Tengah tiba di Stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto ini adalah stasiun pusat daerah operasi 5. Yang bisa dibilang kalau perjalanan dari Cirebon menuju ke Purwokerto punya pemandangan indah selama perjalanannya, khususnya di jalur tengah ya teman-teman. Jadi nggak heran banyak perjalanan kereta api terutama yang menuju Yogyakarta itu dipastikan lewat petak antara Cirebon hingga ke Purwokerto teman-teman. Dan kalau bisa sih pilih perjalanan pagi hari biar bisa nikmati pemandangannya selama perjalanannya. Jam 20:36, kereta api Motis Lebaran Tengah tiba di Stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini adalah stasiun besar yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mau kemana-mana pun bisa naik kereta api dari stasiun ini teman-teman. Mau itu ke Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang maupun Banyuwangi pun bisa. Dan tinggal teman-teman untuk jadwal keberangkatannya saja. Selain itu juga stasiun Kroya menjadi penyambung jalur lintas selatan, tengah hingga ke utara. Dan biasanya yang lewat itu mayoritasnya menuju ke Bandung atau Jakarta, maupun ke arah Surabaya hingga ke Malang. Dan di sebelah sana kereta api Jayakarta Premium yang punya relasi Surabaya Gubeng menuju Pasar Senen, Jakarta, yang dinobatkan sebagai kereta api terpanjang di jalur selatan. Sedangkan yang di jalur utara saat ini adalah kereta api Kertajaya yang kelasnya pakai ekonomi premium stainless steel. Serupa kelasnya namun rangkaiannya beda. Kalau kereta api Jayakarta ini produksi dari PT Inka tahun 2017. Sedangkan yang kereta Kertajaya itu juga sama di PT Inka, namun keluarannya antara 2018 hingga 2019, yang merupakan awal dari era kereta api stainless steel teman-teman.
Jam 21:12 kereta api Motis Lebaran Tengah tiba di stasiun Gombong. Ternyata sebagian penumpang kereta Motis Lebaran Tengah ini banyak juga ya teman-teman yang turun di stasiun Gombong. Dan stasiun Gombong ini memasuki Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selain menurunkan penumpang, ternyata banyak juga bagasi di kereta Motis yang isinya motor itu. Tujuannya di stasiun Gombong ini teman-teman, review fasilitas selama perjalanan dengan kereta api Motis Lebaran Tengah. Perlu diketahui untuk kereta api Motis Lebaran Tengah membawa kereta penumpang dan bagasi teman-teman. Nah, untuk kereta api penumpang menggunakan ekonomi AC split dengan kursi tegak berkapasitas 106 penumpang. Untuk kursinya sendiri ini jenis kursi tegak dengan konfigurasi seat 2-3 saling berhadapan. Dan biasanya untuk kursi seperti ini dapat dijumpai di kereta-kereta subsidi teman-teman. Kemudian juga ada lampu di dalam kabin, serta rak bagasi di sebelah kanan dan kiri untuk menaruh barang bawaan. Lalu dilengkapi AC rumahan sebagai penyejuk udara. Di setiap kacanya juga memiliki horden, lalu tersedia 2 colokan listrik untuk charge HP, tablet, dan laptop. Kemudian juga ada meja kecil untuk menaruh botol minuman. Lalu untuk fasilitas toiletnya sendiri yang saya review ini kloset duduk dan sudah dimodifikasi ala ornamen kayu seperti ini. Di sebelah kiri terdapat kaca yang besar. Kemudian ada wastafel lengkap dengan keran, sabun, dan tisu. Kemudian juga ada jet shower dan tempat sampah di bagian bawah. Lalu di sebelah kiri kloset jongkok ada pegangan. Lalu di bagian atas ada pengharum ruangan, lampu serta kipas untuk menyerap udara. Nah, sementara itu gerbong bagasi hanya mengangkut motor dan ini gratis ya teman-teman, dengan mengikuti syarat dan ketentuan berlaku, dan untuk rutenya menyesuaikan dengan tujuan kereta api Motisnya teman-teman. Jam 22:15 kereta api Motis Lebaran Tengah tiba di stasiun Kutoarjo. Nah, stasiun Kutoarjo ini adalah stasiun paling ujung timur dari daerah operasi 5 Purwokerto. Stasiun Kutoarjo sendiri terdapat di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan biasanya kalau sudah sampai stasiun Kutoarjo ini, artinya perjalanan kereta api kurang lebih 40-50 menit lagi akan tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Nah, ngomongin penumpang Motis Lebaran Tengah di jam keberangkatan sore hari, ternyata dari beberapa pemberhentian antar stasiun, ada 3 stasiun yang banyak menurunkan sebagian penumpang maupun motor teman-teman, yaitu di stasiun Gombong, Kebumen, dan Kutoarjo ini. Walaupun kalau motor agak random dibandingkan penumpangnya, dan kemungkinan di setiap pemberhentian stasiunnya bagi motor pasti ada yang diturunkan, karena memang untuk frekuensi perjalanan kereta api menuju Yogyakarta banyak juga kereta api yang berhenti di 3 stasiun tadi, yaitu Gombong, Kebumen, dan Kutoarjo. Terutama kereta api kelas ekonomi teman-teman. Di stasiun Kutoarjo kereta api Motis Lebaran Tengah berhenti sekitaran 30 menit. Karena ini adalah kereta dengan nomor 10 ribuan atau bisa dibilang di luar GPK 2025. Kemungkinan akan disusul dan silang oleh kereta api jarak jauh yang lain beberapa menit ke depan teman-teman.
stasiun Sudarso, tujuan berada di peron 1 sebelah barat. Tujuan stasiun Sudarso berada di peron barat. Review selama perjalanan 9 jam ke depan bersama Motis Lebaran Tengah di jam sore hari menurut saya cukup layak. Dari armada yang digunakan merupakan standar kelas ekonomi AC split seperti ekonomi subsidi. Karena memang kereta Motis ini sebelumnya adalah angkutan barang untuk motor saja. Namun seiring berjalannya waktu ditambah dengan kereta penumpang berupa ekonomi AC split seperti ini teman-teman. Fasilitas mulai dari AC, colokan listrik, lampu, kemudian toilet, semuanya berfungsi dengan baik tanpa adanya gangguan selama perjalanan. Dan menurut saya perjalanan Motis Lebaran Tengah di jam sore hari dari Pasar Senen lebih cepat dibandingkan kedua kereta Motis sebelumnya, yaitu yang jam setengah 1 pagi dan setengah 9 pagi. Walaupun fasilitasnya sama, namun untuk durasi perjalanannya berbeda. Dan saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau naik kereta api Motis Lebaran Tengah ini, dari Pasar Senennya ambil jam sore saja, karena durasi perjalanan yang lebih cepat teman-teman. Jam 00:01 akhirnya kereta api Motis Lebaran Tengah tiba di tujuan akhirnya, yaitu Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta.
Usai sudah perjalanan saya bersama kereta api Motis Lebaran Tengah. Semoga tayangan video kali ini bermanfaat dan bisa jadi pilihan perjalanan di kala mudik lebaran buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar update seputar perjalanan bersama transportasi umum.